Monggo Kak Cingcing, bisa dimulai. Oh ya, oke yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan syukur atas rahmat iman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas rahmat masa muda yang boleh kami hidupi dengan kegembiraan dan perjuangan. Kami mohon rahmat-Mu agar hati kami terbuka untuk mengenal-Mu melalui teladan hidup iman Bunda Maria. Ia adalah pribadi yang menyerahkan diri dalam rencana keselamatan dengan penuh antusias dan kepatuhan akan kehendak Allah Bapa. Semoga sikap hidup Bunda Maria menginspirasi kami dalam melangkah di pesiara masa muda kami. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus, amin. Bacaan Injil diambil dari Lukas ayat 1, bab 1, ayat 26 sampai 38. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Pendalaman teks. Menurutmu mengapa Maria merasa terkejut dan takut saat mendengar salam dari malaikat Gabriel? Yang kedua, menurutmu apa yang membuat Maria berani bertanya,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Yang ketiga, menurutmu apa yang dipikirkan oleh Maria ketika ia mengatakan sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Oke, kita sama-sama sharing ya tentang apa menurut kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di sini. Yang pertama, menurut saya, mengapa Maria merasa terkejut dan takut saat mendengar salam dari malaikat Gabriel? Takut dan terkejut karena kalau menurut saya, karena kan Maria ini juga anak muda biasa gitu ya, dan tiba-tiba ada malaikat datang itu kan seperti penampakan gitu ya. Kayak, apa ini ya? Pasti kita pun juga kalau ada malaikat datang ke kita, pasti kita juga terkejut dan takut gitu. Ini sungguhan apa beneran gitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya apa yang membuat Maria bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena ya betul. Karena memang situasinya Maria belum mempunyai suami dan dia diberitahu kalau akan mengandung dan melahirkan tuh. Kan nggak mungkin wong saya belum punya suami gitu ya. Kemudian menurut saya apa yang dipikirkan oleh Maria ketika ia mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau menurut saya Maria ini kan anak muda, masih muda ya, kemudian taat pada Allah gitu ya, jadi juga beriman ya berdoa gitu. Saat dia tahu kalau ini kayaknya beneran dari Tuhan ya gitu ya, bukan dari setan itu, mungkin dia karena dia juga seorang yang taat beribadah, dia pun ada pasrahnya juga dan ada percayanya ya. Kalau dijadilah padaku menurut kehendakmu itu ada percayanya di situ, ada percaya, menunjukkan juga bahwa Bunda Maria ini beriman gitu loh, dia punya iman akan. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain bisa sharing menurut teman-teman bagaimana. Boleh lah saya Pak ya. Monggo. Kalau menurut saya dari yang nomor satu itu, menurut saya mengapa Maria merasa terkejut dan takut saat mendengar salam dari malaikat Gabriel. Ya mungkin hampir sama dengan Pak Dewi. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, moro-moro ada penampakan gitu ya datang. Kalau bagi manusia biasa mungkin Maria itu ya satu kaget antara ini penampakan, ini katakan setan atau malaikat kan gitu. Kecuali sudah pernah ada malaikat Gabriel menemui manusia yang lain, mungkin Maria paham gitu. Oh ini malaikat Gabriel, ini kan enggak. Mungkin kaget ya karena ada penampakan. Kalau yang kedua sih, menurut saya apa yang membuat Maria berani bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, sebagai manusia normal, mana mungkin wanita bisa hamil kalau dia belum bersuami. Pada saat itu memang di zamannya Maria, mungkin ya, itu sesuatu yang tabu. Kalau belum punya suami, tiba-tiba hamil, itu akan jadi aib ya mungkin ya. Kalau yang di ketiga itu menurut saya apa yang dipikirkan oleh Maria ketika ia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau saya lebih ke pasrah ini Pak.
Kalau memang iya ya sudah. Kalaupun enggak ya sudah gitu. Tapi karena Maria ini benar-benar dia percaya gitu aja. Jadi diterima apa yang terjadi sama dia. Kalau orang Jawa bilangnya dilakoni aja wis gitu. Itu sih dari saya. Ya, betul, betul. Bagus sekali. Mas Dani, bagus. Teman-teman yang lain mungkin ada, menurut teman-teman, apa sih jawaban dari pertanyaan ini? Sin B gimana Sin B? Ayu gimana Ayu? Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Oke, kalau sudah cukup mungkin kita bisa lanjutkan setelah pendalaman tes. Oke, kita lanjut ke renungan. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, Bunda Maria tentu bukanlah tokoh yang asing bagi orang Katolik. Banyak orang yang merasa begitu dekat dengan Bunda Maria dan berdevosi kepadanya. Satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa Bunda Maria menjawab panggilan Tuhan di usia yang masih sangat muda. Tradisi suci mencatat bahwa Bunda Maria berusia sekitar 14 tahun ketika ia dengan mantap menerima dan menjawab pemberitahuan malaikat Gabriel. Oleh karena itu, bagi kita yang sedang menjalani pesiaran masa muda, Bunda Maria adalah seorang influencer iman, influencer bagi orang muda Katolik. Bunda Maria adalah sosok orang muda yang membawa kita pada berbagai values dalam menghidupi masa muda, dalam menjawab panggilan dari Tuhan. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada pertemuan yang pertama ini, kita menyelami bersama tentang kisah panggilan awal Maria. Maria yang masih begitu muda menyediakan dirinya untuk digunakan Allah sebagai alatnya dengan mengucapkan, "Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Di dalam Injil dituliskan bahwa Maria juga merasa takut
dan itu sangat wajar bagi seorang muda seperti dia. Akan tetapi, di tengah situasi takut dan serba belum pasti itu, dengan kebebasan hatinya, Maria bersedia menjadi bagian rencana Allah. Kesediaan dari Maria adalah awal dari seluruh kisah sejarah keselamatan di dalam diri Maria. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh dunia. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus Vivit, surat cinta Paus Fransiskus untuk orang muda, mencatat bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dengan penuh antusiasme dan kepatuhan. Maria yang masih begitu muda tentu berhadapan dengan rasa takut dan kabut ketidakpastian. Akan tetapi, ia menerima pemberitahuan dari malaikat dan tidak takut untuk bertanya. Jawab Maria menggambarkan dengan jelas semangat kemudaannya dengan begitu antusias dan patuh akan rencana yang telah dipercayakan Allah kepada dirinya. Maria tidak pasif menjawab panggilan dari Allah. Ia menyediakan diri dalam keyakinan bahwa ada sesuatu yang indah dan berharga yang sedang disiapkan oleh Allah melalui dirinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kesediaan Maria dalam menjawab panggilannya dengan antusiasme dan kepatuhan merupakan ciri khas dari jiwa seorang muda. Nah, sekarang apa panggilan hidup kita? Apapun yang kita kerjakan saat ini, baik di dunia kerja, studi, pelayanan di gereja, pelayanan di kelompok doa, dan lain-lain. Semua adalah cara Allah memanggil kita. Dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menentukan dan menghadirkan kebaikan Allah. Ya, itu adalah panggilan dan misi yang kita emban. Menemukan dan menghadirkan kebaikan dan kasih Allah. Panggilan itu tidak berada di tempat yang jauh. Ia sudah ada di dirimu. Di dalam dirimu yang adalah orang muda Katolik atau Vincentian. Seperti Maria, setiap panggilan akan menjadi berkat apabila dihidupi dengan antusiasme dan kepatuhan. Antusiasme artinya kita menghidupi dengan total apa yang sedang kita kerjakan, tidak mager dan tidak ogah-ogahan, dan patuh. Artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk menemukan apa yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Sekali lagi, itulah misi hidup kita sebagai orang muda Katolik dan Vincentian. Maria telah memberikan gambaran nyata tentang betapa sebuah kesediaan yang diiringi dengan antusiasme dan kepatuhan adalah bait-bait yang paling tepat dan indah untuk mengisi syair-syair perjalanan iman kita di masa muda ini. Pertanyaan pribadi. Kita telah menyimak bersama tentang bagaimana Maria, seorang gadis muda, telah memberikan contoh kesediaan dalam menjawab panggilannya, bahkan dengan begitu antusias dan patuh kepadanya. Marilah sekarang kita kembali kepada diri kita sebagai murid-murid Yesus dan bertanya. Pertanyaan pertama. Apakah aku selama ini sudah menjawab ya akan setiap rencana Tuhan di dalam hidupku? Apakah hatiku justru kurang peka sehingga belum bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidupku? Pertanyaan kedua. Apakah aku sudah menjalani hari-hariku sebagai Vincentian dengan penuh antusias? Apakah aku justru
selama ini tenggelam dalam pesimisme atau rasa tidak kecewa, sehingga aku tidak sadar bahwa aku jalan di tempat. Pertanyaan ketiga, apakah aku sudah mengusahakan hidup dalam kepatuhan akan hukum-hukumnya? Apakah aku justru lebih sering hidup menurut apa yang menurutku baik daripada yang baik menurut Allah? Monggo teman-teman kalau mau sharing lagi tentang pertanyaan pribadi ini, mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman, gimana teman-teman di SSW ini, apakah sudah menjawab ya atas panggilan teman-teman, atas panggilan Tuhan kepada teman-teman untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, atau bahkan teman dari teman-teman sendiri yang merasa sedih atau apa, teman-teman hadir dengan memberikan senyuman atau hiburan untuk mereka. Monggo saya persilahkan untuk sharing lagi. Kita diskusi bareng. Ya. Apakah kita selama ini sudah menjawab ya akan setiap rencana Tuhan di dalam hidup kita? Dari saya percaya bahwa hidup ini itu sudah didesain, ada yang desainnya, ada sutradaranya gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat film India yang judulnya Three Idiots ya. Three Idiots ini sangat tidak terduga ya. Konfliknya, kemudian solusinya, konflik solution gitu, tidak terduga dan memang benang merahnya adalah bahwa semuanya itu baik-baik saja ya, bahwa semuanya itu all is well gitu ya. All is well. Sebenarnya ini juga tidak tertutup pada satu agama atau bagaimana, tapi lebih ke diri kita sebagai makhluk spiritual ya, spiritual being. Bahwa kita apa sih spiritual being itu? Spiritual being itu adalah makhluk yang tahu dan percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kita, daripada manusia. Itu adalah spiritual being. Jadi kita sadar ada kekuatan yang lebih besar dari kita ya. Kalau dimasukkan dalam agama kita sebagai seorang Katolik, Tuhan itu yang jadi the power itu, yang the bigger power itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya apapun yang kita alami, ya itu juga sudah ada campur tangan Tuhan. Ada kalau bahasanya Romo itu penyelenggaraan ilahi. Nah, karena semuanya itu sudah baik-baik saja, ya, sudah baik, sudah dirancang baik. Diri kita, tergantung diri kita yang mau menanggapi, merespon itu bagaimana. Kadang ada suatu pengalaman
kita dihadapkan pada suatu experience atau pengalaman, kita mikirnya negatif atau mangkel atau sedih atau apa itu, atau justru sebaliknya, dengan pengalaman yang sama kita bisa bersyukur, kita bisa melihat sisi lain dan tetap positif, itu juga bisa. Jadi kita juga memiliki kebebasan dalam hidup ini untuk memilih apa perasaan kita, apa yang akan kita lakukan, itu kita juga diberi kebebasan. Seperti Bunda Maria ini juga, ya. Bunda Maria, Bunda Maria mempunyai kebebasan untuk memilih, kan. Dia mau menolak atau mengiyakan, gitu ya. Tapi dia menanggapinya dengan positif, pengalaman ketemu dengan malaikat Gabriel ini. Kalau kira-kira Maria memilih yang negatif, mungkin nggak? Ya mungkin aja, dan apa yang akan terjadi itu akan ceritanya akan beda lagi, gitu ya. Tapi saat Bunda Maria mengiyakan, menanggapi pengalamannya ini dengan positif, itu sangat memberikan rahmat bagi semua manusia. Nah, pengalaman-pengalaman positif, pengalaman-pengalaman kita itu kadang juga datang dari pikiran-pikiran kita. Kalau saya ini kan seorang guru bahasa Inggris, ya, seorang guru bahasa Inggris di Sindui. Nah, tapi saya ini sangat senang sekali dengan ilmu tentang manusia. Jadi saya mencoba tidak hanya kalau mengajar itu tidak hanya transfer ilmu, ajar bahasa Inggris, ya, tapi juga saya mencoba untuk gimana ya supaya anak-anak ini bisa menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya. Supaya mereka nggak gelisah, supaya mereka bisa menemukan dirinya apa itu. Jadi saya mencoba untuk itu juga. Nah, akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu itu Universitas Surabaya, Ubaya itu, mereka membuka beasiswa. Salah satu beasiswanya, salah satu jurusannya adalah Magister Psikologi, gitu ya. Kemudian, wah, hati saya ini sangat berkobar-kobar sekali. Waduh, ini bagus banget ini, sesuai dengan apa yang selama ini saya lakukan pada anak-anak, dan saya sangat tertarik dengan. Cuman kemudian pada saat berkonsultasi dengan pihak yayasan itu, mereka kurang setuju. Kenapa? Karena kalau menurut dinas pendidikan ini tidak sesuai atau tidak linear dengan ilmu saya yang sebelumnya. Kalau seumpama saya belajar bahasa Inggris S2-nya, ya itu baru linear, baru sesuai, gitu. Tapi ini saat saya mengambil jurusan yang berbeda, itu dianggap tidak sesuai, gitu. Tapi saya tetap menjalaninya. Jadi saya tetap tidak saya merasa apa yang ada di dalam diri saya, kerinduan saya untuk belajar tentang manusia itu adalah sumbernya dari Tuhan, gitu ya. Jadi saya percaya ini karena kan tujuan-tujuannya juga baik. Jadi untuk membantu lebih banyak orang, lebih lagi. Jadi akhirnya saya pun tetap berusaha untuk menjalani, ya, tetap kuliah, gitu ya. Tetap kuliah, tetap berusaha untuk kuliah, untuk mengembangkan diri, untuk dapat membantu lebih banyak orang lagi dengan ilmu yang nantinya saya pelajari itu. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada sharing tentang pengalaman hidupnya. Yosef. Monggo. Yosef, silakan Yosef. Ya. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan pribadi ini, kira-kira mungkin ada pengalaman pribadi yang sesuai gitu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yosef, silakan.
atau sebelum Kak Yosef, aku mau cerita dulu aja, aku mau sharing dulu aja. Oke, bagus. Sip. Sebenarnya ya, sampai sekarang aku nggak tahu apakah aku sudah jabia atas panggilan Tuhan atau belum. Karena menurutku ya, cuma kegiatan-kegiatan biasa aja. Aku ikut ini, aku ikut itu, aku ikut acara SSW ini. Tapi sampai sekarang ya masih bertanya-tanya, panggilan Tuhan dalam hidupku itu buat apa? Gitu. Tuhan mau apa? Gitu. Banyak orang yang udah bilang, panggilan hidupku gini loh yuk. Gitu. Panggilan hidupku gini. Kayak dengan mudahnya mereka cepat bilang tujuan hidupku gini. Sedangkan sekarang ya, aku nggak tahu tujuan hidupku. Maksudnya untuk orang-orang miskin itu gimana. Tapi sampai sekarang, ya aku nyaman di SSP, aku kerahin semuanya. Tenaga aku waktunya untuk SSW gitu. Untuk perkembangan SSW. Tapi kadang ya bingung juga, masa ya join tapi nggak tahu panggilan hidupmu itu apa gitu. Tapi kadang ya Tuhan nggak ngasih tahu yang langsung dek gitu, maksudnya nggak langsung ngasih tahu ke aku tujuanmu untuk orang-orang miskin itu apa. Tapi pikirku Tuhan ngasih teman-temanku, Tuhan ngasih orang-orang terdekatku tuh buat ngasih tahu itu loh yuk tujuanmu gitu. Itu tempatmu. Aku sudah kasih tempat buat kamu di situ. Jadi ya kadang aku bilang, aku kasih iya, terus kadang aku kasih kayak enggak dulu deh gitu. Tapi pada akhirnya tetap dijalankan, walaupun ngomongnya nanti dulu, atau enggak bilang, oh enggak itu bukan jalurku. Tapi pada akhirnya ya tetap dijalankan. Tapi itu enggak tahu itu rencana Tuhan atau hanya kehendakku aja. Kadang juga bingung rencana Tuhan itu yang kayak gimana sih? Yang dari pihakku tuh kayak gimana sih? Sampai sekarang aja nggak tahu rencana Tuhan itu kayak gimana. Terus antusias. Di setiap kegiatan SSW itu kadang ya nggak antusias kalau misalnya lagi capek atau ada kegiatan lain, kadang bimbang mau ikut SSW atau ikut ini. Tapi kalau misalnya disuruh antusias, ya antusias. Karena aku bisa berjumpa dengan teman-teman SSW yang lainnya, aku juga bisa dengerin dari klien-klien misalnya di SLDM, curhatan-curhatan mereka, terus aku bisa mendengar kalau misalnya ikut TKNV itu kan bisa keluar-keluar, bisa dengerin orang-orang yang di jalan itu. Sampai sekarang, apa ya, aku paling suka kalau misalnya aku dengerin cerita orang-orang, apalagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu bikin kayak merinding sendiri gitu loh. Oh ternyata gini, oh ternyata gitu. Jadi kayak lebih menyenangkan itu mendengarkan cerita-cerita orang-orang yang di bawah kita. Itu lebih menyenangkan daripada kita harus ribet sama masalah-masalah yang sama pertemanan kita atau dengan geng sana, geng sini. Jadi kalau dibilang antusias, ya antusias karena jujur aku punya kayak utang budi gitu loh buat orang-orang miskin. Gimana caranya aku bisa bantu mereka, gimana caranya aku bisa punya aksi buat mereka gitu loh. Itu kenapa aku selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan SSW yang kalau misalnya kunjungan kemana, kan aku bisa tahu
oh ternyata kondisinya mereka gini, oh ternyata ceritanya mereka gini itu bikin antusiasku tambah naik gitu loh. Dan kalau misalnya dibilang ada nggak kekecewaan kalau misalnya kamu melayani sesamamu? Kekecewaan nggak ada sih, tapi kalau misalnya berkoordinasi dengan teman-teman yang mungkin kadang bikin kecewa, yang kadang bikin males kayak gini. Tapi di sisi lain kayak nggak boleh kecewa, soalnya aku melayani orang-orang miskin, aku melayani bersama teman-teman, itu bukan hanya sekedar melayani gitu loh, tapi aku punya tanggung jawab buat jalanin tugasku, buat jalanin apa yang sudah aku janjikan di awal, mungkin di awal pelantikan atau di awal perkataan-perkataan yang wes tak omongi. Jadi kayak nggak bisa kecewa, boleh kecewa tapi nggak boleh lama-lama, terus nggak boleh kayak dendam gitu loh. Ada perkataan orang luar, lupa aku siapa, itu bilang kamu boleh nggak suka sama orang tapi kamu nggak boleh benci sama orang. Kamu boleh kecewa sama orang tapi kamu nggak boleh benci sama orang. Karena nanti orang-orang itu yang bakal bikin kamu berkembang, bikin kamu jadi lebih baik, bikin kamu bukan dirimu yang dulu. Maksudnya yang lebih dewasa lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali Ayu. Dani mungkin, silakan, Pak Lucy. Ya, saya boleh menanggapi ya yang disampaikan Ayu. Ya, silakan. Ya, saya melihat teman-teman muda ini justru saya iri. Karena dulu waktu saya pernah muda ya, muda, dan waktu saya muda itu justru saya tidak pernah berkarya apapun di gereja gitu, tidak pernah ikut kegiatan gereja sama sekali, tidak pernah. Saya baptis tuh SMP, terus ya udah jalan begitu saja. Baru kuliah tuh ikut KMK, itu pun sebentar, meskipun dengan segala liku-likunya. Waktu itu saya di ITS, ya tapi memang di ITS itu menguatkan saya. Tapi saya tidak banyak terlibat di kegiatan KMK, cuma 1 tahun, dan berikutnya terus hidupnya ya udah begitu-begitu aja ya, ke gereja terus pulang. Justru itu yang saya iri dari teman-teman kaum muda ini yang luar biasa ya. Jadi Iya. kalau saya sendiri itu ketika saya sudah merasa Iya, Lucy. Mungkin sinyalnya. ya, ketika saya serak dengan pelayanan itu, saya nyaman. Nah itu berarti kalau menurut saya itulah Tuhan menempatkan saya, seperti yang dikatakan Pak Denny ya tadi, tidak semuanya itu terjadi begitu saja, tapi semua itu sudah direncanakan ya, semua sudah ada jalannya. Cuman kadang kita itu nggak betah ya, nggak sabar nunggu. Saya juga gitu, nggak sabar nunggu ya. Iya enggak ya ini, iya enggak ya, benar enggak ini ya gitu. Terus kita cari jalan sendiri biasanya. Terus nabrak, kita balik lagi gitu biasanya. Kemudian kalau saya melihat
teman-teman SSW ini kaum muda antusias sekali Mas Ian ya. Jadi benar kalau yang Ayu bilang, jadi misalnya kadang kita berkoordinasi dengan orang lain itu juga capek ya, sama saya juga pernah merasakan itu. Cuman saya melihat dari SSW itu, saya ketika masuk di SSW justru saya belajar banyak bagaimana saya melayani, tidak hanya melayani orang miskinnya, tapi juga bagaimana saya mengenal, oh si A ini tipenya seperti ini, saya harus menghadapinya dengan cara ini. Si B ini tipenya begini, saya harus menghadapinya dengan cara ini. Itu yang saya rasakan sih selama di SSW. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Lucy. Terima kasih sharingnya. Yosef, silakan Yosef. Kak Yosef mungkin mau cerita, mau sharing. Yosef kita open mic. Are you there? Saya sama mic-nya. Kalau dari saya hampir sama dengan Ayu, Jelusi ya. Saya untuk mengikuti organisasi ini, tapi saya lebih antusias kalau bisa kaum miskin gitu ya. Karena apa? Saya merasa ini yang bisa saya lakukan untuk balas kebaikan Tuhan pada saya, karena tidak bisa menjadi tindakan sosial bagi saya, karena saya orangnya nggak tega. Bahkan pernah ada teman, dia dari kelompok komunitas jomblo Katolik ya dulu itu. Dia itu memang sudah berumur sampai umur 40-an. Tapi pekerjaannya dia itu hanya jaga toko. Tapi karena dia antusias untuk mengikuti acara retret dan saya melihat dia ingin ikut itu, saya jadi nggak tega. Akhirnya, Mbak ikut retret aja, nanti urusan biaya saya bantu. Itu satu. Kedua, ya ada acara lagi kayak baksos-baksos, seperti kayak bagi-bagi takjil gitu, saya ikut acara-acara gitu. Kemudian waktu dulu kuliah, jualan baju bekas itu ya senang juga. Jadi saya lebih menikmati kegiatan-kegiatan sosial. Kayak seperti yang Ayu bilang itu tadi, itu mantep banget. Kayak Jelusi tadi bilang, pengen jadi muda lagi itu. Sebenarnya Jelusi masih muda kok. Tapi kalau ada acara kaum muda itu Jelusi sangat membantu sekali, support kita semua gitu. Ya kalau nggak ada Jelusi kita juga nggak sesukses ini. Ya itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sharing saya. Saya kembalikan ke Pak Denny. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yosef atas sharingnya.
Mungkin Terima ada yang kasih ya. ya, mungkin ada yang mau sharing lagi, Kak Cing-Cing, Kak Ya, Kak Diki, Kak ya. Dani. Cincing. Oke. Ceritanya hampir sebagian besar sama dengan Ayu. Oh, gitu. Sudah janjian berarti ya? Sudah hati ya. Janjian ceritanya. Ayu Jadi, sih sharing ya, duluan. menjalani SFC tapi masih bertanya-tanya apakah ini benar jalan Tuhan atau gimana, atau Iya. Benar-benar. Masih bingung apakah sudah jabia atau hanya mengikuti kegiatan saja. Mengikuti alur. Oke. Oke, mungkin sudah nggak ada yang lagi sharing lagi, kita lanjut. Ya, boleh. Ya, kita doakan doa bulan Maria. Mungkin Kak Yosef bisa bantu doa. Bisa bantu bacakan. Rasanya Yosef tuh sinyalnya agak susah deh. Yuk. Oke, kalau gitu Celusi mungkin bisa bantu. Saya terkendala headset, kalau nggak pakai headset di sini ramai sebenarnya. Oh, oke. Celusi mungkin bisa bantu. Lanjut aja ya. Iya, Kak Cincin ya. Ya. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan sikap hidupmu. Engkau adalah teladan unggul bagi gereja yang muda. Engkau mengikuti jalan Allah dengan totalitas, antusiasme, dan kepatuhan. Engkau mempunyai hati yang siap sedia melalui perkataan yang begitu tegas. Aku ini hamba Tuhan. Di masa hidupmu yang masih begitu muda, dalam kebebasan dan keyakinan, engkau menerima rahmat untuk menjadi bunda Tuhan. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa keberanian untuk memperjuangkan iman haruslah menjadi warna yang berkorbar di hati orang muda. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami tumbuh menjadi orang muda yang mau terlibat dan mau turun tangan di hadapan kesusahan orang lain, seperti dalam peristiwa pernikahan di Kana. Ketika ekspektasi kami tak terwujud dan impian masa depan kami pudar, datanglah dan ajarilah kami untuk selalu yakin dan terus melangkah. Doakanlah kami pula ya Bunda, agar kami dapat menjadi orang muda yang dapat menyalakan malam-malam gelap orang muda lainnya dengan cinta, pengharapan, dan ketegaran hati, seperti yang Engkau tunjukkan di bawah kaki salib. Ya Bunda Maria, Bunda kami, pada akhirnya kami mohon doamu, agar kami menjadi orang muda yang mau setia akan iman. Rangkuhlah kami dalam hangat peluk cintamu, agar setiap hari kami dapat semakin erat denganmu, dan bertumbuh dalam iman akan putramu. Sebab dialah Tuhan dan Guru kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus Tuhanku dan Guruku, aku bersyukur atas teladan Bundamu kepada kami yang sedang menjalani pesiaran sebagai orang muda Katolik. Bunda Maria telah memberi inspirasi iman bagi kami, bahwa panggilan iman adalah rahmat luar biasa yang harus ditanggapi dengan antusiasme dan kepatuhan. Ya Bunda Maria, kami mohon doamu, agar kami punya semangat iman yang lekang oleh waktu, agar kami selalu dapat bersukacita dan penuh passion dalam menghidupi masa muda kami sebagai orang muda Katolik. Semoga dengan teladanmu ini, gereja dapat memancarkan kemudaannya dan membawa pembaharuan cinta kasih di tengah dunia. Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih juga, Terima kasih Pak. semua. Ya. Aku kalau menanggapi sharingnya Ayu bisa, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Boleh, Ya, Pak. Ayu. Jadi memang kita ini juga, kita nggak tahu ya ke depan ini kayak apa gitu ya, hidup kita ini kayak apa gitu ya. Itu makanya kita juga kalau berdoa itu pun kita bisa berdoa. Bisa doanya gini, maksudnya. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang telah Engkau siapkan bagi kami. Ya, kan? Karena kita juga nggak tahu ke depannya nih kita ini mau kayak apa, mau Tuhan itu mau mengarahkan kita seperti apa, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita sekarang dalam posisi yang saat ini, kita ikut organisasi ini, kita bersama kelompok ini, itu juga adalah karya Tuhan yang membukakan pintu untuk kita bisa berada di situasi seperti ini. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Ya? Yang perlu kita lakukan ya, kita nggak perlu lebih baik daripada orang lain, kita perlu menjadi yang terbaik, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita bisa menjadi the best version of ourselves in this moment, in this community, in this di tempat di mana Tuhan sedang membukakan pintu, kita berada di sana. Gitu. Jadi kalau Ayu ada di SSW dan Ayu, bagaimana kita bisa menjadi the best version of ourselves gitu ya? Kita bisa menjadi the best version of ourselves kalau kita kenal dengan diri kita, kita tahu dengan diri kita. Aku ini orangnya kayak apa sih? Oh, aku ini lucu, mamanya Ayu kan lucu. Kemudian mood booster ya. Jadi orang kalau ketemu Ayu, terus moodnya tuh jadi bisa enak gitu, jadi ceria apa gitu ya. Dan ini value-value yang perlu kita tahu dari diri kita. Aku ini apa? Gimana sih orangnya? Oh gini-gini lah. Dari saat kita mengetahui diri kita ini kayak gini, weakness-nya kayak gini nih, strength-nya kayak gini ya. Itu kita akan mulai mencintai diri kita. Kalau kita nggak pernah tahu diri kita nggak akan pernah mencintai diri kita. Ya. Kalau kita bisa tahu diri kita, aku nih kayak gini, dan mencintai diri kita, nah ini kita baru bisa menjadi the best version of ourselves. Tugas kita cuma itu, kita nggak perlu lebih baik daripada orang lain, tapi sudah lebih baikkah aku dengan sebelumnya diriku itu. Nah saat
kita menjadi the best version of ourselves, ini Tuhan akan terus membukakan pintu ya yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Karena kita pasti dalam hidup ini kita punya misi. Apa misi itu ya? Ini kita sedang cari. Tapi bagaimana kita bisa mencapai misi itu adalah dengan kita itu menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Menjadi terbaik dari kita. Capek apa kecewa itu pasti ada ya. Nah, kenapa kok kita ini capek kecewa gitu ya? Capek kecewa itu karena kita expect someone too high gitu ya. Jadi saat expectation-nya itu nggak dapat, kita pasti langsung drop. Aduh kok ngene sih? Ya opo gitu ya. Tapi kalau kita ada yang bagus ini, quote yang bagus. Jadi no expect none, ya, appreciate everything, anything atau small thing, ya. Jadi nggak perlu expect pada orang lain untuk apa, kamu masuk apa, tapi kita appreciate hal-hal kecil yang terjadi pada orang lain yang bagus, itu kita appreciate. Dari diri kita juga kita appreciate. Teman-teman tahu nggak negara yang level kebahagiaannya itu nomor 1 di dunia? Ada yang pernah tahu? Finlandia. Kira-kira negara mana? Finlandia. Indonesia, Pak. Indonesia itu nomor, ya, Indonesia itu nomor 4 ya, top 5 lah untuk negara yang paling dermawan. Jadi yang suka memberi itu Indonesia termasuk situ. Negara yang paling nomor 1 pendidikannya adalah Finlandia, betul. Negara yang paling bahagia itu adalah Denmark. Ya, Denmark, Finlandia, Norwegia itu satu deket-deketan gitu ya, daerah sana Eropa Utara gitu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata di Denmark itu mereka punya moto. Negaranya itu punya moto. Moto negaranya adalah gini. We are no better than others. Kita ini nggak lebih baik kok dari sesama kita yang lain. Dan itu menyebabkan mereka menjadi negara yang paling bahagia, di mana semua pekerjaan itu mempunyai penghargaan yang sama, maksudnya penghargaan yang tinggi juga. Di negara Denmark, mau jadi dokter atau mau jadi penyapu jalan, itu salary-nya hampir sama gitu. Jadi setiap orang di sana itu bisa menjadi apapun yang mereka sukai. Aku mau jadi firefighter, aku mau jadi pemadam kebakaran, ya silakan, dengan gaji yang memadai. Karena itu prinsipnya mereka itu. Kamu dokter, kamu penyapu jalan, kamu pemadam kebakaran, guru, itu kamu no better than others. Kamu nggak lebih baik dari yang lain. Jadi ayo kita sama-sama rendah hati, ya, sama-sama kita menghargai, appreciate semua pekerjaan itu dengan baik gitu ya. Ternyata seperti itu. Gitu. Ya itu. Ya, semoga membantu jadinya. Terima kasih Pak Denny atas Ya, siraman rohani. Pencerahan. Yang penting itu kita berusaha be the best version of ourselves. Sudahkah kita be the best version? Ya, kayak ini tadi kedalaman iman ini, menurut saya, Ayu sudah you try to be the best of yourself. Ya, Ayu sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik dari Ayu, udah nyiapin ide ini supaya acara kita ini lebih baik gitu ya. Gitu. Terima kasih banyak Ayu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih teman-teman. Gitu ya. Oke. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Ya.
Sebelum ditutup nanti mungkin kita perlu mendoakan Oh iya, iya. untuk Romo Tandio ya. Tandio. Oh ya, Betul. Ya, boleh. dan setelah doa Doakan kita aja ya. foto. Ya, Saya doakan ya. ya, Ya. monggo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami masih Kau izinkan untuk berkumpul bersama dalam Zoom, dalam pendalaman iman bulan Maria pertemuan pertama ini. Kalau kami sekarang sehat dan bisa bergabung dengan Zoom, itu juga karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini Engkau telah panggil salah satu Romo Kongregasi Misi, Romo Tandio, dalam hadirat-Mu. Semoga Engkau ampuni segala dosa dan kesalahannya, Engkau terima ia dalam pangkuan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua. Semoga Engkau berkati Kak Lucy, Ayu, Cingking, Dani, dan Yosef. Anugerahilah kami semua dengan berkat-berkat-Mu. Kuatkan kami untuk mengikuti penyelenggaraan ilahi-Mu. Dan tuntunlah kami semua mencapai tujuan-tujuan hidup yang telah Engkau siapkan bagi kami. Amin. Santo Vincentius, Doakanlah kami. Doakanlah kami. Beato Frederick Asanam. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh dan Kudus. Amin. Amin. Please Amin. open your camera and we'll take a picture. Take a picture. Duh, ini kameraku. Bentar. Wait. Mbak Cepi ngantuk, Mbak Cepi. OBS ya. Loh, Ayu nggak muncul. Sebentar ya. Muncul bayangan ini. I will change. Wait a minute. Mama, yuk. Bentar, aku buka lewat HP. Nah, masuk nggak? Masuk. Ayo, Masuk. Rachel. take a picture. Nah, say again. Kak Dani biasa aja. Wait. Saya ikut gayanya Ayu biasanya gini. Tuh, nggak bisa. 1, 2, 3. Wait, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih. Kak Terima Denny. kasih. Semangat, tetap semangat. Kak Denny ada salam dari Kak Bayu. C anggap adik Dede GJ. Ini orangnya. Oh ya. Nice to see you. Halo Mas. Ya. Bayu. Hai Mas. Ya. Thank you. Oh iya. Untuk yang hari Minggu, ya, itu Iya. kan Katarina sama apa?
Yang Ya. tugas itu Katarina sama apa ya gitu ya? Sama BL. BL ya, BL. Itu mereka sudah tahu ya ketuanya itu. Sudah dikoordinasi di grup sih, tapi belum PC. Nah, kayaknya perlu PPC deh, supaya mereka juga ngeh gitu ya. Oh, ini ada bahannya ini. Ya, perlu dikontak personal itu, private. Oh ya. Karena itu tadi saya cek ke Yanita, jadi di BL itu ternyata belum share apa-apa gitu loh. Jadi baru Yanita yang share itu baru muncul infonya. Betul. Ya, ya. Ya. Jadi mungkin kita itu Ketuanya ya. lagi sibuk itu yuk. Oh ya, mungkin kita share ke anggotanya, enggak hanya di ketua tapi di anggota juga mungkin. Boleh. Iya. Biar saling mengingatkan. Iya, terus Ya. private message lebih bagus ya. Tetap japri Ya. lebih baik. Ya. Wah, Itu itu ya. anaknya. Ya. Oke. Oke, thank you. Ya, Thank you thank so you much. semua. Ya, tetap Good semangat. luck. Have a wonderful day. Okay. Bye. Bye-bye. See you.